Nah, Kemendikdasmen sudah ada peraturan menteri, itu zaman Mas Nadiem ya, tapi masih berlaku saat ini, nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, itu termasuk semua bentuk kekerasan, tidak hanya antar siswa, guru dengan siswa, atau mungkin juga guru yang jadi korban oleh siswa, betul. Dan semua warga di satuan pendidikan itu. Bahkan Permen ini termasuk mengatur kalau terjadi tawuran antar sekolah di luar satuan pendidikan, itu juga menjadi area perhatian dari Permen ini. Nah, di situ apa yang diminta sekolah atau satuan pendidikan itu harus membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, tim ini nggak main-main. Mereka harus betul-betul memetakan situasi kondisi, apa saja tadi yang jadi sumber kerentanan anak untuk jadi korban atau pelaku kekerasan. Jadi mulai dari penerapan disiplin positif dari guru. Kemudian di Kemendikdasmen itu juga ada pelatihan untuk siswa mencegah bullying atau perundungan. Itu adalah dengan membentuk champion-champion. Nah, itu mereka melibatkan anak-anak yang dikenal di situ sebagai perundung, itu justru dirangkul. Dirangkul, dipulihkan itu bisa jadi sebetulnya anak-anak ini kesepian loh. Dia cari perhatian. Nah, begitu dia dilibatkan, dia dirangkul, dipahami apa masalahnya, itu ada perubahan positif. Kami juga melalui forum anak di seluruh Indonesia, ini ada forum anak sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Mereka dilatih untuk jadi pelopor dan pelapor. Jadi pelopor itu jadi apa? Jadi peer group yang asik gitu buat temennya, yang bisa dipercaya. Termasuk tadi oleh warga disampaikan, kalau ngelihat perundungan lapor lah, jangan cuma ngelihat. Itu yang kita nggak pengen anak-anak jadi bystander. Karena kalau contoh nih di sekolah yang kasus ya, yang terjadi, meskipun itu perundungannya belum terbukti ya Bang Doni. Nah, di situ kalau misalnya di sekolah yang siswanya 500 orang, terjadi perundungan kepada satu anak oleh 10 anak. Kalau yang 490 anak ini maju, siapa yang menang? Itu yang nggak terjadi. Karena semuanya hanya biasa, bukan urusan gue, gitu. Untung bukan gue, gitu. Atau malah jadi cheerleader, sehingga si perundung ini jadi semakin semangat. Ayo, ini yang kita dorong. Orang tua semua mengajarkan anaknya untuk berempati dan berani untuk jadi pahlawan bagi temannya, gitu. Saya minta Anda berdua mengomentari dari aspek sosial, karena ternyata data yang kami olah dari sisi sosial ada 3 misalnya. Yaitu sulit mempercayai orang lain dan menarik diri dari pergaulan, ya. Ya, dari aktivitas sosial dia jarang terlihat. Kemudian kesulitan membangun hubungan sosial, ya kan, dan merasa tidak aman dan cemas di lingkungan sekolah. Padahal kan sekolah itu kan harusnya sesuatu menjadi tempat yang menyenangkan, membahagiakan. Seharusnya begitu. Ya. Tapi kalau kita memahami mencoba memahami kondisi orang yang direndahkan dan dipermalukan, yang paling tersentuh adalah harga diri, self esteem. Nah, esteem itu basis seseorang itu bisa berkontribusi dalam banyak hal. Nah, kalau itu sudah diserang, dia nggak punya esteem. Mau ketemu siapapun itu rusak, nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomentar, menyahut aja mungkin buat dia nggak berani. Nah, jadi kalau ada orang yang dibully, itu bukan soal dia malu saja atau dia jadi nggak bisa tidur, tapi esteemnya hilang. Dan esteem kalau sudah hilang, menumbuhkannya butuh waktu. Dan dampak terburuk adalah banyak anak yang mengalami kondisi depresi, gangguan depresi, yang akhirnya memilih untuk tidak lagi hidup. Itu jangan sampai terjadi. Anda pernah nangani kasus yang dialami oleh anak atau remaja? Iya, tentu. Dan mereka memang biasanya ini jadi siklus juga kali ya, karena ketika mereka merasa dibully dan tadi nggak ada teman-teman yang mendukung mereka kan jadi tahu bahwa semua teman-temanku jahat gitu. Jadi mereka menarik diri, dan ketika menarik diri kembali jadi korban, dan ketika jadi korban suatu saat mungkin jadi meledak juga ya. Jadi suatu saat dia bisa jadi pelaku juga. Nah, itulah yang menyebabkan si bullying ini jadi siklus yang rasanya nggak ada habisnya. Ini mata rantai harus kita putus. Iya, betul. Iya, kan? Iya, betul. Saya boleh nambahin dari sisi tadi ya, itu kan persoalan. Nah, sebetulnya ini yang banyak nggak diketahui, bahwa sekarang tuh sudah tersedia banyak lembaga bantuan untuk anak-anak yang di sekolah tadi merasa dia terpuruk. Bisa jadi bukan karena perundungan ya, guru BK itu pertama. Tetapi kan kita tahu juga bahwa rasio guru BK dengan siswa itu nggak mencukupi. Nah,
saya bicara ini khusus DKI. DKI itu yang paling lengkap di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah DKI itu dinkesnya di semua puskesmas itu ada layanan kesehatan mental. Mungkin itu masyarakat nggak tahu, dipikir puskesmas ya kalau sakit pilek atau demam. Padahal ada loh di sana layanan konseling kesehatan remaja. BPJS ya Bu ya? Dan itu BPJS. Kemudian pemerintah DKI juga ada Puspa. Itu Pusat Pelayanan Keluarga. Ini termasuk kalau orang tua yang punya persoalan terkait pengasuhan ataupun anak. Tangga, kan? Bukan. Tapi fokusnya ini pengasuhan anak, keluarga dalam hal pengasuhan. Bukan soal. Kemudian ada juga Puspaga dan layanan pengaduan yang bisa anak-anak untuk jangkau. Kalau nggak tahu, kami punya call center itu 129, sangat mudah, ditelepon 129. Tapi anak-anak biasanya nggak punya pulsa, jadi punyanya paket data atau wifi. Jadi kami ada berbasis web, itu lapor sapa 129.kemenppba.go.id. Silahkan ke sana. Tim kami ini ada di pusat, tapi kami tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi dimanapun anak-anak atau orang tua ingin mendapatkan bantuan, silahkan hubungi. Saya sih berharap begini ya, Pak Kawian, ini mungkin nggak ya masuk ke dalam kurikulum sekolah, sehingga semua terlibat di satuan pendidikan, di institusi pendidikan dari tingkat dasar sampai tinggi, ini jadi tanggung jawab kita bersama. Mungkinkah misalnya KPAI menginisiasi soal ini dengan kementerian terkait sehingga ini jadi tanggung jawab kita bersama secara formal lewat kurikulum, Pak Kawian? Saya kira sangat mungkin ya. Jadi kurikulum itu dibangun dengan struktur yang berorientasi kepada pelindungan anak ya. Selain masuk dalam kurikulum juga masuk dalam semua mata pelajaran ya, semua bidang pelajaran. Jadi nilai-nilai tentang toleransi, menghargai perbedaan, sopan santun, tidak melakukan kekerasan bisa masuk dalam kurikulum ya, yang secara proporsional dan diharapkan bisa mengurangi aksi-aksi kekerasan terhadap anak. Anak tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah terhadap temannya begitu. Saya kira sangat memungkinkan. Pak Kawian, kalau ke daerah-daerah KPAI punya kepanjangan tangan nggak Pak? KPAI punya mitra namanya Komisi Perlindungan Anak Daerah di daerah. Di tingkat kabupaten maupun tingkat kota maupun provinsi. Hanya saja memang belum semua provinsi ada KPAD dan belum semua kabupaten kota ada KPAD. Ya, dan tidak semua kepala daerah juga punya visi yang sama, Pak. Iya, tapi kaitannya dengan pembentukan KPAD belum semuanya daerah memiliki hal itu. Tapi itu amanat undang-undang, Pak, sampai ke daerah? Ya, undang-undangnya adalah jika dianggap perlu, daerah bisa membentuk komisi perlindungan anak di daerah. Itu harus dihapus itu diksi atau frasa jika dianggap perlu. Kami sedang memperjuangkan itu masuk dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, kita dukung Pak. Oke, kita rehat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita yang semakin hangat ini di segmen berikutnya. Pemirsa Merah Putih segera kembali sesaat lagi.